Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah analisa keuangan dan penganggaran, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan anggaran biaya overhead atau overhead budget. Sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran biaya overhead ini merupakan suatu anggaran atau perencanaan yang dilakukan secara terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya proses produksi selama periode yang akan datang. Hal ini meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat atau departemen di mana biaya tersebut itu terjadi. Untuk lebih memahami mengenai anggaran biaya overhead pabrik ini, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya-biaya bahan tak langsung, tenaga kerja tak langsung, dan biaya-biaya pabrik lainnya yang tidak secara mudah dapat diidentifikasikan atau dibebankan secara langsung pada suatu pekerjaan, hasil produksi, atau tujuan akhir dari sebuah biaya. Biaya overhead pabrik ini meliputi biaya produksi lainnya seperti pemanasan ruang pabrik, penerangan, penyusutan pabrik, dan penyusutan mesin, serta biaya operasional pabrik lainnya seperti biaya pemeliharaan, gudang, bahan-bahan, dan hal lainnya yang memberikan pelayanan kepada bagian produksi. Sedangkan biaya penjualan dan biaya pemasaran serta semua biaya administrasi ini juga dapat diperhitungkan sebagai biaya overhead sepanjang biaya-biaya tersebut itu tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan unit produk. Dalam hal ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa biaya overhead pabrik merupakan bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung, serta biaya tidak langsung lainnya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke produk selesai atau tujuan akhir dari biaya tersebut. Istilah lain yang biasanya dipergunakan selain biaya overhead pabrik ini adalah biaya produksi tak langsung. Ada 3 karakteristik biaya overhead yang dapat kita pahami berkenaan dengan biaya atau pembebanan biaya overhead ini kepada produk yang perlu dipertimbangkan guna mengetahui jumlah biaya yang sewajarnya harus dibebankan kepada produk. Sehingga dalam pengalokasian biaya overhead pabrik ini dapat dijalankan dengan baik dan sewajarnya. 3 karakteristik yang perlu dipertimbangkan tersebut yaitu yang pertama adalah hubungan overhead pabrik dengan produk atau volume produksi. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk perlu diperhitungkan karena overhead pabrik merupakan bagian dari biaya produk, tetapi pembebanan overhead pabrik ini sulit diperhitungkan karena biaya tersebut tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai seperti pembebanan biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Yang kedua yaitu overhead pabrik ini
berurusan dengan elemen-elemen biaya yang berhubungan dengan perubahan biaya overhead pabrik terhadap perubahan volume produksi. Apabila overhead pabrik tersebut dihubungkan dengan perubahan volume produksi, maka akan menyebabkan biaya overhead pabrik harus dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Dan yang ketiga yaitu penggunaan biaya overhead pabrik juga tidak lepas dari pembagian pemakaian atau alokasi penggunaan biayanya terhadap departemen produksi atau departemen jasa yang menggunakan bagian dari biaya overhead yang menjadi bagian dari produk yang diproses atau dihasilkan oleh departemen atau pada bagian tersebut. Beberapa jenis biaya yang dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik diantaranya yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku mentah tidak langsung atau juga masuk dalam kategori ini adalah biaya atau bahan penolong, di mana bahan penolong ini merupakan bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian dari produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja tidak langsung, dalam hal ini juga termasuk gaji. Tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau kepada pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung ini terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut. Tenaga kerja tidak langsung ini terdiri dari karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu seperti departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel, atau departemen gudang. Karyawan tertentu yang juga bekerja dalam departemen produksi seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, dan mandor, sehingga komponen terkait dengan biaya tenaga kerja tidak langsung tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Selain itu, biaya-biaya yang juga dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik yaitu yang ketiga adalah biaya reparasi dan pemeliharaan, di mana biaya reparasi dan pemeliharaan ini dapat berupa biaya suku cadang atau spare part, biaya bahan habis pakai sebagai bahan factory supplies, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan atau pemeliharaan establishment, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin atau equipment, kendaraan, perkakas laboratorium, dan aset tetap lain yang dipergunakan untuk keperluan operasional pabrik. Selain itu yang keempat yaitu yang dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik adalah biaya yang timbul sebagai akibat terhadap penilaian aset tetap, yaitu yang berhubungan dengan biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok antara lain biaya-biaya depresiasi establishment pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aset tetap lainnya yang digunakan oleh pabrik, sehingga segala bentuk biaya penyusutan atau depresiasi tersebut yang berhubungan dengan aset tetap dimasukkan dalam biaya overhead pabrik. Selanjutnya yang kelima yaitu yang berkenaan dengan jenis biaya yang dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik, yaitu adalah biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya asuransi gedung dan establishment
asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi atau biaya penyusutan. Dan yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya overhead yang masuk dalam kelompok ini adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik pabrik, biaya telepon, dan lain sebagainya yang masuk dalam kategori sebagai biaya overhead pabrik. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat lebih memahami berkenaan dengan pengertian dari anggaran biaya overhead pabrik, yaitu sebagai suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya proses produksi selama periode yang akan datang, yang dalam hal ini meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat di mana biaya tersebut terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran biaya overhead pabrik ini merupakan bagian dari anggaran produksi. Karena apa? Karena dalam anggaran produksi, salah satu komponennya ini adalah biaya overhead pabrik selain berkenaan dengan anggaran bahan baku dan anggaran tenaga kerja langsung. Tentunya dengan menyusun anggaran biaya overhead pabrik ini ada beberapa manfaat yang dapat kita rasakan dari penyusunan anggaran BOP atau biaya overhead pabrik. Di antaranya yaitu yang pertama adalah terciptanya efisiensi penggunaan biaya overhead pabrik. Yang kedua, lebih tepat dalam perhitungan harga pokok produksi. Dan yang ketiga, alokasi penggunaan biaya overhead pabrik dan pembebanannya dapat lebih mudah dan terarah. Serta yang keempat yaitu sebagai alat supervisi atau pengawasan dalam pelaksanaan pengalokasian biaya overhead pabrik. Dalam hal penyusunan anggaran biaya overhead pabrik ini, ada 4 hal atau 4 faktor yang perlu diperhatikan karena 4 faktor ini sangat mempengaruhi terhadap penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Apa saja itu? Yang pertama yaitu berkenaan dengan dasar yang dipergunakan dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Hal ini tentunya berkenaan dengan output fisik, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin, serta transaksi atau aktivitas yang dipergunakan atau yang dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Faktor yang kedua yaitu berkenaan dengan pemilihan tingkat aktivitas. Ini tentunya berhubungan dengan kapasitas teoritis, kapasitas praktis, kapasitas aktual yang diperkirakan, kapasitas normal, dampak kapasitas terhadap tarif overhead, serta kapasitas menganggur dan kapasitas yang berlebih. Faktor yang ketiga yang perlu diperhatikan karena ini juga mempengaruhi terhadap penyusunan anggaran biaya overhead pabrik yaitu dengan ada atau tanpa adanya overhead tetap, sehingga dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini yaitu perhitungan biaya penyerapan penuh dan perhitungan biaya langsung. Faktor yang terakhir yang keempat yaitu penggunaan tarif tunggal atau beberapa tarif, sehingga kita harus memahami berkaitan dengan tarif tingkat pabrik, tarif departemen, serta tarif subdepartemen dan aktivitas. Dalam hal penentuan besarnya dana yang harus dianggarkan untuk anggaran biaya overhead pabrik ini, terdapat dua permasalahan pokok yang biasanya terjadi dan ini perlu dipertimbangkan.
Yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan masalah penanggung jawab dalam perencanaan biaya. Penanggung jawab perencanaan ini tentunya perlu penerapan prinsip akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Atas dasar prinsip ini dikenal adanya pembagian departemen, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Departemen produksi merupakan bagian di pabrik yang bekerja mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau menjadi produk akhir. Sedangkan departemen jasa merupakan bagian di pabrik yang menyediakan jasanya dan secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi jasa yang disediakan. Mungkin saja sebagian dipergunakan sendiri oleh bagian tersebut. Nah, berdasarkan pada pembagian departemen tersebut, maka dikenalah dua macam biaya overhead pabrik, yaitu biaya overhead pabrik langsung yang terjadi pada departemen produksi dan biaya overhead pabrik tidak langsung yang terjadi pada departemen jasa. Nah, hal ini yang biasanya menjadi sebuah problematika atau menjadi sebuah masalah dalam penentuan besarnya dana yang harus dianggarkan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Permasalahan yang kedua adalah berkenaan dengan cara menentukan jumlah anggaran. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama adalah berdasarkan sifatnya biaya dibedakan menjadi tiga, yaitu biaya tetap atau fixed cost, yang kedua adalah biaya variabel, dan yang ketiga adalah biaya semi variabel. Yang kedua yaitu berdasarkan wewenang untuk menentukan anggaran, ada biaya yang wewenang dalam penentuannya terletak di bagian itu sendiri, ada pula biaya yang dihitung atas dasar ketentuan yang wewenangnya terletak di luar atau di atas bagian itu sendiri. Sehingga dalam hal ini tentunya akan menjadi permasalahan cara dalam menentukan jumlah anggaran dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik tersebut. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa dalam biaya overhead pabrik ini yang harus dialokasikan sebagai biaya tetap, apakah dialokasikan sebagai biaya variabel atau dialokasikan sebagai biaya semi variabel. Selain itu juga harus melihat apakah biaya yang telah ditetapkan atau anggaran yang ditetapkan tersebut itu dalam kewenangan pada departemen tersebut atau telah diputuskan dalam kewenangan yang berbeda yang tidak ada pada departemen tersebut. Sehingga hal inilah yang membuat kesulitan dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Untuk diketahui sebagai buah pertimbangan berkenaan dengan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik, terutama cara menentukan jumlah anggaran, kita ketahui bahwa dalam pembiayaan atau jenis biaya ini dibedakan menjadi fixed cost, variable cost, dan semi variable. Nah, dalam fixed cost ini ada beberapa dasar pertimbangan, yaitu didasarkan pada satuan waktu, didasarkan pada tarif tertentu, atau didasarkan pada ketentuan perusahaan, atau bahkan pada kebijakan sendiri. Nah, dalam hal ini tentunya berkaitan dengan wewenang penganggaran itu pada ketentuan atau memiliki ketentuan sendiri. Contoh misalnya, dasar pertimbangan mengenai satuan waktu. Contoh dalam hal ini adalah penyusutan aktiva tetap. Ini biasanya yang menentukan atau memiliki kewenangan dalam penyusunan anggaran ditetapkan oleh pusat.
Sedangkan kalau misalnya pada ditentukan dengan tarif tertentu, contoh misalnya polis asuransi atau pajak dan biaya masuk, ini juga ditentukan oleh kebijakan pusat. Nah, untuk penentuan gaji pegawai sebagai ketentuan perusahaan ini juga ditentukan oleh pusat. Biasanya yang menjadi kebijakan sendiri yaitu berhubungan dengan biaya administrasi, suku, dan suku cadang, serta beberapa hal yang menjadi kebijakan atau wewenang di cabang. Nah, untuk variabel cost yang berhubungan biasanya dijadikan dasar pertimbangan itu adalah ukuran volume dikalikan dengan harga atau tarif. Nah, ini untuk penentuan biaya bahan baku seumpama itu biasanya kita menentukan sendiri di cabang. Sedangkan untuk material pembungkus atau biaya perjalanan dinas itu biasanya harganya telah ditetapkan oleh pusat. Selain itu, yang berkenaan dengan biaya semi variabel, biasanya dasar pertimbangannya adalah menggunakan kebijakan penganggaran. Contoh misalnya dalam hal ini adalah biaya pemeliharaan. Nah, wewenang penganggarannya di sini adalah kita lakukan di cabang. Maka oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik ini, kita harus melihat kewenangan atau wewenang penganggaran tersebut itu ada di mana, apakah ada di pusat atau dapat kita tentukan sendiri di cabang perusahaan. Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai penyusunan anggaran biaya overhead pabrik ini dapat kita contohkan dalam sebuah contoh kasus di mana sebuah perusahaan memproduksi barang X melalui 2 departemen produksi dan 2 departemen jasa. Dan tarif BOP-nya ditentukan berdasarkan rencana kegiatan tahunan. Rencana biaya overhead pabrik untuk Departemen Produksi 1 yaitu sebesar 12 juta rupiah, sedangkan untuk Departemen Produksi 2 yaitu sebesar 9 juta rupiah. Sedangkan untuk rencana biaya overhead pabrik untuk Departemen Jasa 1 sebesar 3 juta rupiah dan Departemen Jasa 2 sebesar 2 juta 400 ribu rupiah. Informasi lainnya yaitu berkenaan dengan penggunaan hasil Departemen Jasa yang dikaitkan dengan kebijakan persentase tertentu, di mana pemakai jasa ini ada 4, yaitu Departemen Produksi 1, Departemen Produksi 2, Departemen Jasa 1, dan Departemen Jasa 2. Sedangkan kegiatan jasanya itu juga ada 2, yaitu jasa 1 dan jasa 2. Alokasi yang diberikan untuk jasa 1 pada Departemen Produksi 1 sebesar 45%, pada Departemen Produksi 2 sebesar 40%, dan kepada Departemen Jasa 2 sebesar 15%. Sedangkan untuk jasa 2 ini alokasinya adalah ke Departemen Produksi 1 sebesar 35%, ke Departemen Produksi 2 sebesar 45%, dan ke Departemen Jasa 1 sebesar 20%. Sehingga berdasarkan pada contoh kasus ini dan berdasarkan pada sajian informasi yang ada, kita diminta untuk menghitung anggaran biaya overhead pabrik secara keseluruhan Departemen Produksi setelah menyerap biaya overhead Departemen Jasa. Ini bisa dibulatkan ke puluhan terdekat dalam perhitungannya. Dan yang kedua yaitu diminta untuk menghitung anggaran biaya overhead pabrik neto Departemen Jasa setelah saling memberi dan menerima jasa. Perhitungan juga dapat dibulatkan ke puluhan terdekat. Untuk menyelesaikan perhitungan tersebut, maka kita membuat persamaan terlebih dahulu. Dalam hal ini kita mencoba
melogikakan bahwa semisalnya Departemen Jasa 1 ini adalah X dan Departemen Jasa 2 ini adalah Y, maka persamaan yang dapat kita bentuk yaitu X sama dengan A1 ditambah B1 kali Y. Sedangkan Y adalah A2 ditambah B2 dikali dengan X. Di mana X ini merupakan jumlah biaya overhead Departemen Jasa 1 setelah menerima alokasi biaya dari bagian jasa 2. Sedangkan Y adalah biaya overhead Departemen Jasa 2 setelah menerima alokasi biaya dari bagian jasa 1. Sedangkan A1 merupakan biaya overhead Departemen Jasa 1 sebelum alokasi dan A2 merupakan biaya overhead Departemen Jasa 2 sebelum alokasi. Sedangkan B1 merupakan persentase penggunaan jasa Departemen Jasa 2 oleh Departemen Jasa 1 dan B2 merupakan persentase penggunaan jasa Departemen Jasa 1 oleh Departemen Jasa 2. Sehingga dengan adanya asumsi tersebut, maka kita dapat membangun persamaan X sama dengan 3 juta ditambah 0,2 Y. Di mana 3 juta tersebut merupakan A1, yaitu biaya overhead Departemen Jasa 1 sebelum alokasi. Sebagaimana informasi atau data yang disajikan sebelumnya bahwa rencana biaya overhead pabrik untuk Departemen Jasa 1 adalah sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan 0,2 ini merupakan indikator dari B1, yaitu persentase penggunaan jasa Departemen Jasa 2 oleh Departemen Jasa 1. Sebagaimana data yang disajikan yaitu penggunaan jasa 2 oleh Departemen Jasa 1 ini adalah sebesar 20%. Sehingga persamaan yang dibangun adalah 3 juta ditambah 0,2 Y. Sedangkan persamaan untuk Y yaitu 2.400.000 rupiah ditambah dengan 0,15 X. Di mana dalam persamaan ini 2.400.000 rupiah tersebut merupakan biaya overhead Departemen Jasa 2 sebelum alokasi. Sebagaimana informasi atau data yang disajikan dalam rencana biaya overhead pabrik untuk Departemen Jasa 2 sebesar 2.400.000 rupiah. Sedangkan 0,15 ini merupakan hasil dari indikator B2 yaitu persentase penggunaan jasa Departemen Jasa 1 oleh jasa 2. Sebagaimana data yang disajikan, penggunaan jasa 1 oleh Departemen Jasa 2 ini adalah sebesar 15%. Sehingga persamaan yang dibangun adalah untuk Y sama dengan 2.400.000 ditambah 0,15 X. Nah, dari persamaan tersebut selanjutnya kita memasukkannya dalam sebuah perhitungan untuk menentukan berapa nilai X-nya dan berapa nilai Y-nya. Untuk mencari nilai X, yang pertama adalah kita masukkan dalam persamaan tersebut, yaitu 3 juta ditambah dengan 0,2 Y. Nah, Y ini merupakan jumlah biaya overhead Departemen Jasa 2 setelah menerima alokasi biaya dari bagian jasa 1. Sehingga rumusannya adalah 2.400.000 rupiah ditambah 0,15
X. Maka dari rumusan tersebut terbangun persamaan yaitu X sama dengan 3 juta ditambah Rp480.000 ditambah dengan 0,030 X. Caranya yaitu 0,2 dikali dengan 2.400.000 ditambah dengan 0,2 dikali 0,15 X. Sehingga untuk menentukan nilai X-nya, kita mengelompokkan mana yang menggunakan variabel X dan mana yang tidak menggunakan variabel X. Kita kelompokkan, sehingga pengelompokannya adalah X sama dengan 0,030 X sama dengan 3 juta rupiah ditambah Rp480.000. Ini yang posisi sebelah kiri merupakan variabel X-nya, sedangkan posisi sebelah kanan dari sama dengan ini merupakan nilainya yang tidak mengandung variabel X. Sehingga ketemu dari perhitungan tersebut adalah X dikurangi 0,30 X yaitu hasilnya 0,97 X sama dengan 3 juta ditambah 480.000, ketemu hasilnya adalah Rp3.480.000. Maka untuk menentukan nilai X-nya yaitu Rp3.480.000 dibagi dengan 0,97. Ketemu nilainya adalah Rp3.587.630. Selanjutnya ketika nilai X ini sudah ketemu, maka kita mencari nilai Y-nya. Caranya bagaimana? Tinggal kita masukkan dalam persamaan yang sudah dibangun, yaitu Y sama dengan Rp2.400.000 ditambah 0,15 X. Nah, nilai X ini tidak perlu diperhitungkan lagi, tinggal kita memasukkan nilai X yang telah kita hitung tadi. Yang ketemu nilainya adalah Rp3.587.630. Sehingga ketemu yaitu hasilnya untuk persamaan ini yaitu Rp2.400.000 ditambah dengan 0,15 dikali Rp3.587.630 yang hasilnya adalah sebesar Rp538.140. Sehingga dalam hal ini maka total atau katakanlah hasil dari Y adalah Rp2.938.140. Berdasarkan pada perhitungan tersebut dalam persamaan yang telah dibuat, maka kita akan menyusun anggaran biaya overhead pabrik, di mana diketahui bahwa dalam perhitungan yang ada untuk Departemen Jasa 1 atau variabel X-nya, ini ketemu nilainya adalah Rp3.587.630. Sedangkan untuk Departemen Jasa 2 atau dengan variabel Y, ketemu nilainya adalah Rp2.938.140. Dengan hal tersebut, maka kita akan menghitung berapa biaya overhead pabrik neto pada masing-masing departemen tersebut, baik departemen produksi 1, departemen produksi 2, ataupun departemen jasa 1 dan departemen jasa 2. Sehingga dalam hal ini untuk perhitungan pada departemen produksi 1, alokasi biaya overhead pabrik yang ditetapkan di awal yaitu sebesar Rp12 juta.
Sedangkan untuk alokasi dari Departemen Jasa 1 yaitu sebesar 45%. Sehingga perhitungannya adalah 40% dari X-nya, yaitu dari Departemen 1, Departemen Jasa 1, sebesar Rp3.587.630 dikali 40% ketemu, yaitu nilainya adalah Rp1.614.430. Sedangkan alokasi dari Departemen Jasa 2 yaitu dari ketentuan yang ada sebesar 35%. Sehingga dalam hal ini maka untuk menghitung berapa anggaran biaya overhead pabrik pada Departemen Produksi 1 yaitu menghitung alokasi dari Departemen Jasa 2 dengan indikator variabel Y sebesar Rp2.938.140 dikali dengan 35%. Ketemu nilainya adalah Rp1.028.350. Sehingga dalam hal ini maka ketemu BOP neto untuk Departemen Produksi 1 adalah sebesar Rp14.642.780. Sedangkan perhitungan untuk Departemen Produksi 2 yaitu di mana alokasi biaya overhead pabrik yang telah ditetapkan sebesar Rp9 juta. Sedangkan untuk alokasi dari Departemen Jasa 1 bagi Departemen 2 ini adalah sebesar 40%, sedangkan alokasi untuk Jasa 2 di Departemen Produksi 2 ini adalah sebesar 45%. Sehingga perhitungannya untuk Departemen Jasa 1 yang dialokasikan sebesar 40% ini dikalikan antara 3.587.630 dikali 40% ketemu nilainya adalah Rp1.435.050. Sedangkan untuk Departemen Jasa 2 alokasi ke Departemen Produksi 2 ini adalah sebesar 45%, sehingga perhitungannya adalah dari Departemen Jasa 2 sebesar Rp2.938.140 dikalikan 45%-nya ketemu nilainya adalah sebesar Rp1.322.160. Maka alokasi atau perhitungan anggaran untuk Departemen Produksi 2 ini adalah sebesar Rp11.757.210. Nah, sedangkan untuk perhitungan anggaran biaya overhead pabrik pada Departemen Jasa 1 dan Departemen Jasa 2 menggunakan pada informasi yang telah disajikan, yaitu untuk Jasa 2 yang dialokasikan ke Departemen Jasa 1 adalah sebesar 20%, sedangkan Jasa 1 yang dialokasikan ke Departemen Jasa 2 adalah sebesar 15%. Berdasarkan pada data tersebut, maka kita akan menghitung untuk biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada Departemen Jasa 1, di mana untuk Departemen Jasa 1 ini alokasi biaya overhead pabrik awalnya itu adalah sebesar Rp3 juta. Selanjutnya, penerimaan untuk Departemen Jasa 1 ini adalah sebesar 20% dari Departemen Jasa 2, yaitu Rp2.938.140 dikali dengan 20% ketemu nilainya adalah Rp587.630. Dan Departemen Jasa 1 ini mengalokasikan untuk Departemen Jasa 2 yaitu
sebesar 15% dari perhitungan Departemen Jasa 1. Maka untuk mengetahui berapa nilainya, yaitu Rp3.887.630 dikali dengan 15%. Ketemu nilainya adalah sebesar Rp538.140. Dengan demikian, maka untuk menghitung anggaran BOP neto bagi Departemen Jasa 1, yaitu tinggal menjumlahkan dan mengurangi, di mana alokasi awalnya adalah Rp3.000.000 ditambah dengan alokasi yang diterima sebesar Rp587.630 dikurangi dengan alokasi yang dikeluarkan, yaitu sebesar Rp538.140. Ketemu dalam hal ini adalah BOP neto untuk Departemen Jasa 1 adalah sebesar Rp3.049.490. Sedangkan untuk anggaran biaya overhead pabrik pada Departemen Jasa 2H, sebagaimana data yang ada, yaitu dialokasikan di awal sebesar Rp2.400.000 dan menerima sebesar 15% dari Departemen Jasa 1. Sehingga 15% dari Departemen Jasa 1 ini perhitungannya adalah Rp3.587.630 dikali 15%. Ketemu nilainya adalah Rp538.140. Serta Departemen Jasa 2 ini mengalokasikan sebesar 20% untuk Departemen Jasa 1. Sehingga pengurangnya adalah 20% dikali dengan Rp2.938.140. Ketemu nilainya adalah Rp587.630. Nah, dalam perhitungan untuk menentukan anggaran biaya overhead pabrik pada Departemen Jasa 2 ini, maka kita tinggal menjumlahkan dengan alokasi yang diterima dan mengurangi dengan alokasi yang dikeluarkan. Di mana untuk anggaran BOP yang di awal yaitu sebesar Rp2.400.000 ditambah dengan alokasi yang diterima sebesar Rp538.140 dikurangi dengan alokasi yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp587.630. Sehingga BOP neto dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik untuk Departemen Jasa 2 ini adalah sebesar Rp2.350.510. Ini perhitungan dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik berdasarkan pada contoh kasus yang ada untuk Departemen Produksi 1, Departemen Produksi 2, serta Departemen Jasa 1 dan Departemen Jasa 2. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.